Hai guys, balik lagi bersama kami di obrolan kamar. Obrolan yang kemana-mana. Tapi nggak kemana-mana. Siap. Sip. Ada yang baru nih, Bukan baru sih. Bukan baru ya? Bukan baru. Jadi tamu hormat ya. Tamu hormat. Ini tamunya. Tamu hormat ini. Ini kedatangan tamu hormatan. Itu dia. Siapa tuh? Tahu tuh. Neneng. Apa nih? Siapa nih? Pak Ji. Boleh kenalan Pak Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tuh kameranya sama. Saya nggak bisa nih memalingkan. Maling. Memalingkan dari hati-hati yang luka ya. Wes. Yang terluka. Jadi memperkenalkan diri nih. Yes. Bener nih. Iya, bener. Mandarin nih. Sudah ngerti ya. Oh. Oke, shalom. Shalom. Kebiasaan. Iya. Oh. Ya udah. Nama saya Edwin. Nah, Kalian mau dikenalinnya, maksudnya memperkenalkan dirinya sebagai bapak, anak, apa profesinya atau bapak apa aja nih sih. lebih baik? Sebagai bapak. Ya, udah. Bapak Sebagai- dari seorang istri. Oh iya, bapak salah. Bapak dari Bapak dari seorang istri. Seorang suami. suami dari seorang istri dan bapak dari 2 anak. Iya. Gitu. Sorry. Iya. Jadi patah gitu ya. Mengisi ya. Wah. Oke, jadi kita kedatangan Pak Edwin ya. Pak Edwin ya. Jangan Pak lah, jangan Pak. Kok Edwin ya? Om. Jangan ya. Oh, Om. Tulang. Tulang. Jadi kesempatan hari ini kita mendatangkan beliau, asik. Mendatangkan beliau datang ke konten podcast kami. Terima kasih. Karena kemarin kita bahas case kita tuh yang ini loh. Kalian masih ingat gak sih yang episode berapa? 2 ya. 2. Yang membahas tentang kita berangan-angan ya. Mengandai-andai. Iya, mengandai-andai kalau kita jadi ayah. Berandai-andai atau berangan-angan? Sama aja lah. Sama aja. Beranggapan. Iya, sama. Berantakan. Hidupku. Hidupku. Jadi kayak kita mempunyai POV sendiri-sendiri masing-masing, kayak kita tuh sebagai ayah itu mau gimana mendidik Anak. Oke. anak kedepannya. Terus juga kita mau memberhentikan DPR. Wah. memberhentikan ini sih cara mereka mendidik yang di zamannya Pola kami. asuhnya. Yes. Merubah, betul. Jadi kan itu kan POV kami yang berangan-angan gitu ya. Nah, jadi gak absurd. Kok nggak absurd? Nggak relate. Yes, kalau misalnya gak langsung datang kan Orang tua. Bapak-bapak gitu ya. bapak-bapaknya gitu loh, langsung gitu loh, kayak langsung. Yang contoh realnya. Iya. Case realnya gitu. Betul. Jadi mungkin Kemarin tuh kami sempat bahas gini Sorry aku potong. Gimana? Kemarin tuh sempat bahas apa sih yang kami sebagai seorang ayah. Kalau dari aku pribadi aku takut. Kalau aku lebih takut kalau aku punya anak cewek. Kalau mereka kemarin apa ya? Aku. Kalau aku takut pergaulan anak lah. Kalau aku nggak mau punya anak ya. Aku lupa, sumpah. Pokoknya ada. Itu takut kami lah. Kami belum menjadi seorang ayah nih. Kalau dari Koko sendiri kan Koko udah jadi seorang ayah. Dan Koko udah udah jadi seorang orang tua lah. Dua lah ya anaknya. Yes. Terus pernah nggak sih Koko merasa pernah nggak sih ngerasain takut gitu loh? Takut dalam artian kayak Koko tuh takut gagal sebagai orang tua. Yes, betul. Sebagai seorang ayah. Pernah. Hmm. Itu tuh Koko di momen apa kok? Sebenarnya seringnya tuh justru pas lagi ketemu nih sama, kan aku kan pelayanan. Pelayanan kan konseling. Ya kan banyak ketemu orang yang punya background keluarga yang beda-beda. Iya. Nah, ketakutan itu kadang gini ya. Kadang-kadang kita ketemu yang keluarganya itu juga baik-baik aja. Bagus lah gitu. Lengkap juga. Tapi tetap ternyata selengkap apapun, sebaik apapun gitu ya.
itu nggak bisa menghindari si anak ini dari masalah gitu loh. Ya. Jadi makanya kadang suka mikir, ini yang udah keluarganya juga bagus nih, padahal oke gitu, lengkap, ada papa mamanya mungkin juga kenal Tuhan gitu ya. Tapi kok begini masalahnya ya gitu. Terus jadi kayak takut aja gitu. Terus gimana ya kalau gitu, ada kepastian gak nih? Kan kita kan sering beranggapan kalau keluarganya komplit, lengkap, terus di dalam Tuhan gitu ya. Anaknya nih pasti juga aman lah. Tapi di lapangan sebenarnya nggak semuanya kayak gitu juga. Nggak menjamin. Jadi ya kita refleksi waktu konseling orang, terus jadi refleksi. Terus nanti gimana ya anak gue gitu. Gitu sih. Paham Mas? Paham. Ya. Oh berarti seorang koet juga begitu ya? Ya lah, Anda masih manusia ya. Iya. Karena aku Apa Mas? Apa nih? mungkin gambaran aku nengok koet itu kan seorang pendeta, jadi kayak mungkin pemikiranku mereka nggak bakal begitu, paham gak sih? Kayak mereka, padahal kan mereka udah ikut konseling dan lain-lain, jadi kan mereka punya pemikiran yang kayak sehat dan utuh gitu loh maksudku, daripada yang orang tua Tapi yang tadi Ot bilang itu tuh kayak nggak ada jaminan gitu lah. Iya makanya jadinya pas koet ngomong itu kayak ternyata begitu gitu. Nice. Nah tadi ngomongin yang ini, punya nggak kepikiran kayak definisi keluarga yang utuh itu yang gimana gitu loh? Keluarga yang utuh. Ya menurut koet tuh definisi keluarga utuh itu apakah Lengkap. bapak mama anak dua gitu itu udah dibilang utuh, atau kayak dibilang single parents gitu, atau kayak mungkin apa ya itu yang aku bingung sih. Definisi keluarga utuh gitu ya. Yes. Oke. Kalau secara pribadi ya, kalau secara pribadi sih keluarga yang utuh tuh si ayah dan ibu ya, atau suami istri ini melakukan perannya. Melakukan perannya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau menurut saya ya, kalau menurut aku gini, soalnya kalau misalkan keluarga yang utuh itu, misalkan dia komplit nih, tapi semuanya ada lah gitu. Semuanya ada tuh maksudnya gini, orang tuanya ada, nggak pisah atau nggak ada yang meninggal ya, nggak yatim piatu gitu. Tapi kalau misalkan nggak jalanin fungsinya, juga nggak utuh. Jadi kita nggak bisa lihat keluarga utuh tuh, ada nih emak bapaknya gitu. Itu sebetulnya baru dari tampak luarnya aja. Ada juga nih ya, kadang utuh dan berkecukupan, bahkan berkelimpahan lah gitu. Tapi ya nggak utuh juga sebenarnya kalau digali lebih dalam, si anaknya merasa nggak dapet perhatian atau waktu atau kasih sayang, nggak punya deep relationship juga sama orang tuanya. Ya, jadi makanya kadang orang lihat utuh nggak utuh tuh ya cuman dari papa mamanya ada atau enggak, terus keluarganya gimana. Dari kualitas ya, berarti dari kualitasnya. Sebenarnya dari kualitas hubungannya sih. Dan kualitas hubungannya itu ditentukan dari orang tuanya memang. Kalau misalkan orang tuanya hidup dalam Tuhan nih, terus dua-duanya tuh juga melakukan perannya, pasti si anak tuh juga Otomatis ngikut dan ngerasa diberkati. Karena gini ya, katanya setiap kita tuh di hati tuh punya tangki kasih kan. Tangki kasihnya tuh juga ada maskulin sama feminim. Nah yang isi maskulin tuh papa, yang isi feminim tuh mama. Jadi itu tuh kita tuh butuh dua peran itu. Nah cuma ya bukan berarti ini mendisqualify kalau single parent. Misalkan single parent, apakah berarti itu keluarganya nggak utuh nih, nggak bisa jadi keluarga seperti yang Tuhan mau? Ya kalau karena meninggal dunia atau karena misalkan pisah gitu ya, padahal si pasangannya sebenarnya nggak mau, tapi kan nggak bisa nguasain hati pasangannya lagi kan, jadi pasangannya tetap milih mau pisah atau dipanggil Tuhan. Apakah ini nggak bisa jadi keluarga utuh nih? Sebenarnya tetap bisa. Kalau menjalankan perannya ya kok ya. Iya, kalau menjalankan perannya, dan Tuhan tuh pasti juga bakal mengisi kosongan itu dengan cara Tuhan. Makanya jadi sekali lagi kalau bicara soal keluarga yang utuh,
dilihat dari kualitas hubungannya sebenarnya. Ada kok keluarga yang sederhana ya, tapi utuhnya secara hubungan tuh dapat sehat gitu. Hubungan orang tua sama anaknya, anak orang tuanya juga dapat. Ya, suami dan istri juga. Kalau kita ya waktu itu pernah pemberkatan nikah nih, pemberkatan nikah kan di situ biasa dihadiri sama orang tuanya juga. Kita tuh selalu bilang ke mereka yang menikah ini, kalau hadiah terbaik yang mereka bisa kasih ke anak-anak mereka nantinya itu pernikahan yang sehat. Dan sebenarnya hadiah terbaik yang bisa mereka kasih ke orang tua juga pernikahan yang sehat. Bayangin kalau misalkan anak ini nikah nih, terus habis itu anak ini tinggal terpisah kan, terus yang ditelepon setiap hari, mah baru berantem nih, si orang tua pun merasa nggak damai sejahtera, nggak enak tidur, nggak enak makan, kepikiran si anak perempuannya atau si anak laki-lakinya. Jadi makanya pernikahan yang sehat tuh memberkati generasi berikutnya, tapi juga memberkati generasi sebelumnya. Gila, mahal banget. Mahal. Jadi ya balik lagi ke kualitas hubungannya. Kualitasnya bukan dilihat dari kayak Pak pemainnya lengkap nih. Kalau Om sendiri gimana Son? Om merasakan itu nggak? Om merasakan ulama ini utuh nggak? Ya kan. Iya. Mencoba mengompeng loh. Apakah sudah mendapatkan keluarga yang biar ada suara plastik. akhirnya ya. Cukup bisa dibilang cukup merasakan. Oke. Dengan apa yang ada sekarang, dengan semua bisa dibilang yang aku rasain berkat-berkat dari lingkungan segala macam gitu, kerasa impactnya dapat gitu. Tapi bapakmu jadinya menjalankan perannya sesuai perannya gitu ya? Iya. Oke, bagus. Pasti tetap ada gitu. Kalau aku nggak perlu ditanya. Mama ini single item ya. Tapi dia aku merasakan yang aku bilang sih kayak single parent mama aku ngebesarin 2 orang anak, dimana dia harus sendiri lah. Maksudnya dia menurut aku gini sih akan ada hal yang dihormatkan. Itu waktu itu yang dihormatkan di keluarga aku ya. Kalau aku harus pergi cari uang yang dimana harusnya papa yang harusnya pergi cari uang, tapi harusnya jadinya mama yang cari uang apa segala macam. Jadi perhatian apapun itu jadinya nggak ada ke kami loh. Jadinya aku pernah merasa di titik kayak aku pernah bilang kayak gini, mending aku hidup biasa-biasa aja, tapi aku dapat punya hubungan yang baik sama mamaku gitu loh. Jadi hubunganku sama mamaku yang sekarang, aku bisa bilang dia orang tua yang baik gitu loh. Maksudnya dia bertanggung jawab, dia nggak ninggalin aku apa segala macam, dia cari uang. Tapi yang aku sesalin ya, kenapa ya aku jadi nggak punya waktu gitu loh sama dia. Jadi ya aku sempet kesel gitu sama dia. Aku mending aku hidup biasa-biasa aja meskipun loh kan, tapi aku kayak bisa hidup bareng samamu gitu loh. Aku bisa kenal samamu, aku bisa tahu siapa dia gitu loh, siapa mamaku, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi kayak ada plus minusnya sih Betul. Ya nggak sih? Dan dengan saat itu dia berada di persimpangan jalan, bingung antara mau ini beneran baik ya, dan dia ngasih aku materi pesan ini kan hidup ini nggak cuma sekedar materi kan loh. Benar. Ada hal lain yang harus diisi. Contohnya perhatian, waktu. Dan aku jadinya sekarang jadi kayak melihat diriku sendiri kayak aku jadinya tuh melihat diriku kayak ternyata aku jadi orang yang ini ya harus perhatian itu loh. Tanpa aku sadari ya. Dan sekarang aku jadinya sadar itu loh. Karena aku dulu emang kurang diperhatiin sama orang tua gitu. Ini aku ngapain ya? Oh, urusan gini ya. Iya. Tapi memang benar tuh, kayak misalkan kayak tadi ya, pasti ada yang dikorbanin. Makanya pentingnya kita nih waktu kita mau mulai hubungan sama seseorang. Kok arahnya ke sana nih? Arahnya ke sana. Ya kan nanti mau jadi bapak-bapak. Iya, masih masuk. Selamat Masih masuk. Makanya ini kan pelajaran berharga kan, nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Iya, betul. Kadang kita terlalu naif kan, nantilah masih lama. Tapi padahal kita udah ngerasain gak enaknya nih dulu. Betul. Gara-gara keputusan yang salah dan akhirnya kita yang ngerasain. Kan tadi kan juga Henry bilang kan bagaimana memutus pola asuh yang salah nih. Jadi makanya memang itu udah harus disimpan dan ibaratnya kita bilangnya pre-decide ya, memutuskan sebelum pilihan itu datang, kita udah memutusin nih. Gue nanti kalau jadi orang tua gue mau yang kayak gini nih. Nah itu harus diputusin. Soalnya kalau enggak nanti ya dapat
pasangan terus ya kayak tadi ya pasangan yang nggak tahu porsinya, nggak tahu bagiannya. Terus misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berpisah atau yang lain juga misalkan meninggal dunia, dan habis itu kita jadi ngerasa Jangan. iya, jadi ngerasa gimana ya? Jadi akhirnya bebannya jadi ditanggung sendiri. Iya. Ya kan? Orang kan menikah maksudnya berkeluarga tuh harapannya bukan biar hidup gue tambah susah nih. Kan enggak kan? Bantu meringankan. Iya kan? Berarti kan kita pengen menikah tuh biar hidup kita lebih baik nih. Tapi kadang-kadang pilihan kita tuh tidak mencerminkan tujuan itu gitu. Itu sih. Nah nanti akibatnya ya gitu tadi pas nanti si anaknya yang kesian, Jadi dia harusnya organ. dapat kasih yang komplit, Ya. terus jadi nggak dapet. Tapi sekali lagi ya kalau misalkan ada yang keluarganya secara misalkan ada yang nggak utuh secara kehadiran orang tua ya, bukan berarti itu anak itu gagal gitu. Jadi kayak tadi nih. Karena gini ya, ayahnya atau ibunya bisa gagal, tapi itu bukan berarti si anaknya jadi gagal gitu. Iya. Gitu sih. Nah, yang penting nanti pas kita jadi si anak nih, suatu hari jadi ayah atau ibu ya jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ini ngomongin soal gagal ya, asik. Ngomongin soal Tomis tuh, udah tau gak sih minatnya tuh kemana Tomis sampai minggir tuh. Kalau Tobi tuh kayaknya lebih ke karena dia suka matematika. Mak. Jerome Pauline nih. Dia kayaknya arahnya silang nih, jadi Angel Iya. ke dia. Kalau Abigail lebih suka Iya, seni, enggak, musik, gambar. Gambar. Ya kok nggak bisa gambar sih. Ya bisa sedikit lah. Iya. Tapi lebih gambar tuh Angel sebenarnya yang sering gambar-gambar. Tapi menurutnya kayak dia lebih suka musik lah si Abigail. Ini mengarahkan mereka gak sih? Atau mereka kayak jadi orang kalian mau apa gitu. Jadi Koko ngedukung aja. Atau mengarahkan gitu. tetap harus dikasih pilihan sih. Iya. Karena kalau enggak mereka kan enggak Bingung ya, Pak, iya ya? enggak tahu sebanyak itu. Jadi kita mesti kayak sodor-sodorin mereka mau coba yang mana. Kayak misalkan Tobi ini nggak nyambung sama matematika ya, tapi dia les renang gitu. Nanti itu ada beberapa pilihan, bahasa Inggris apa kamu mau apa. Terus habis itu akhirnya ya dia yang pilih. Ya dia pilih itu. Berenang. Ya udah kita kasih. Kalau Abigail kita kasih beberapa pilihan terus dia pilih mau nggak les musik, ya udah mau, ya udah. Oke. Kayak gitu sih. Paling nggak untuk menstimulasi Stimulasi. iya interestnya dia, iya kan, interestnya dia. Jadi kebangun gitu, wah gue suka ini, terus dia explore lebih lagi. Ini Kayak tadi gitu sih. les berapa sih? Hah? Les berapa? Tobi 2 Les SD 2. Aku dulu les 2 SD berenang. merenang. Di Solo. Dan aku sebenarnya nggak mau. Aku nggak mau. Aku tuh menemukan apa ya? Omonganku tuh mungkin nggak telat ya di kelas 5 SD. Aku ternyata soal bola. Oke. Ya, dan aku tuh bilang sama aku nggak terlalu asal merenang nih. Tapi di situ tuh udah fokus lah Dan dengan emang udah Udah fokus latihan ya, ya? udah latihan banget ya. Bisa bilang jadi atlet lah. Sedap. Ya, pada saat itu ya. Dan aku Sudah bilang sama terlatih. aku nggak terlalu tertarik sama renang nih. Aku lebih suka main bola. Oke. Pas itu aku tuh emang coba main bola kan. Aku sama adikku di nyemburin hal yang sama berenang. Ternyata ambil bola tuh soalnya main bola ternyata. Jadi waktu itu pernah ada seleksi dari kampung, seleksi bola gitu. Dan itu disponsori sampai Pertamina. Oke. Dan Ami tuh masuk tapi Mama Ami tuh nggak setuju. Oh. Mama Ami tuh nggak setuju karena stereotip nama aku tuh kayak pemain bola tuh gitu lah nakal apa segala macam. Gitu maksudnya ya ini jadi pemain bola, mending yang individual aja lah berenang gitu. Dan saat itu ya udah deh aku nurut gitu loh. Dan yang tembok ini di berenang aku oke lah. Dan yang mau lain adalah misalkan nih Tommy dia memutuskan untuk jadi atlet nih misalkan jadi atlet renang nih misalkan, terus dia gagal untuk jadi atlet apa segala macam, gimana reaksi Asal dia udah coba jalanin terus gagal nggak apa-apa. Kalau dia belum coba terus dia nggak bisa. Nah itu mungkin Menyerah ya? lebih kesel ya. Lebih kesel. Tapi kalau dia udah coba nih kayak udah berusaha lah. Intinya tergantung prosesnya nih. Kalau hasil ya udah belakangan lah ya. gitu. Tapi kalau karena Koko juga melihat ya, maksudnya olahraga ini atau interest ini tuh sebenarnya ngebangun
karakternya dia. Betul. Disiplin ya masalah. Kayak El sendiri deh waktu walaupun misalkan ujungnya nggak berenang. Ya kan? Tadi kan datang ke sini juga nggak berenang. Tapi menurut El nih selama kalau diinget-inget ya apa sih yang paling terlatih di dalam diri Ini El? waktu menjadi atlet Gara-gara ya. iya waktu itu. Disiplin sih Disiplin Disiplin. waktu sama disiplin gimana kita ngatur diri kita. Makan, jam tidur. Itu kan itu hal yang sangat diperlukan sama atlet kan. Ngelatih disiplin. Iya, disiplin. Itu sangat latih ya mungkin salah satu yang bisa tapi nggak tahu disiplinnya ya. Betul. Mungkin udah hilang. Betul. Mungkin Kita udah harus berenang lagi nih. Wah. Jadi episode kita di kolam renang. Boleh. Nah itu dia ya tadi. Aku sangat terpojok ini. Terpojok kayak. Emang sih, emang Iya, dia. betul sih terpojok. Soalnya relate lah, ya, masuk gitu. Gambaran-gambarannya. Iya. Tapi Koet gengsi gak sih kayak ngomong sorry gitu ke mereka? Kalau Enggak Koko sih. ngelakuin kesalahan. Yes. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti mau gimana pun tetap diajarin untuk terbiasa ngomong sorry. Atau gimana gitu? Kayak misalnya Toby atau Abigail. Pokoknya didoktrin. Yes. Karena ini pernah jadi pelajaran dari kehidupan orang lain sebenarnya. Jadi ada orang yang pernah Koko layanin juga mengalami hal itu gitu. Mengalami hal apa sih? Dia tuh sering punya hubungan yang gak baik lah sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh kalau buat salah gak pernah minta maaf. Selalu menyelesaikan masalahnya dengan makan bersama. Jadi makan bersama itu seperti Ungkapan maaf. ungkapan maaf. Tapi di posisi lagi makan pun nggak minta maaf juga gitu. Ngerti kan? Cuman mau makan apa? Yuk kita makan ya. Jadi kalau misalnya pagi konflik nih ya. Pagi konflik malam makan gitu ya. Terus besok dianggap udah lembaran baru tapi nggak ada minta maaf. Nah ini bukan kehidupan Koko ya. Tapi Koko denger oh ada yang kayak gini ya. Nah itu jadi membuat Koko tuh Belajar. dia belajar kayak kalau gitu gue nggak boleh gengsi. Dan usut punya usut katanya juga si bapak dulu sama atasnya lagi generasi sebelumnya juga gitu juga. Jadi dia juga nggak tahu gimana cara minta maaf kali ya. Karena dari dulu juga orang tuanya juga nggak pernah minta maaf kalau buat salah. Iya, contohinnya yang tadi makan gitu ya. Makan. Jadi makanya Koko dari sejak itu belajar dari kehidupan orang lain gitu ya. Oh iya sih kalau gitu kita kalau buat salah harus minta maaf gitu. Dan itu ya akhirnya jadi sebuah culture lah ya. Kalau di keluarga yang kita bentuk nih, kita kayak gitu. Mereka juga kalau misalkan berantem, Tobias sama Abigail juga kita selalu minta maaf. Ya Angel juga kalau salah. Atau misalnya udah janji nih, terus nggak ditepatin nih. Ya kita juga saya sorry. Kita jelasin kenapa nggak bisa kenapa nggak bisa dijalanin gitu. Karena waktunya nggak sempet lagi nih. Gitu. Jadi ya nggak gengsi sih. Ini hal-hal itu yang menurut aku di generasi kami ya. Betul. Generasi kami itu suatu hal yang mahal tuh. Bahkan menurut aku rasa aku jamin, aku lah ya, aku bakal nangis sih kalau misalkan mau minta maaf. Saya sorry itu itu satu hal yang jarang mereka ungkapkan gitu loh, mereka jarang omongin. Betul. Ya nggak sih? Betul. Hand tuh ya. Betulnya semangat banget nih. Karena seberat itu ya kayak maaf itu diucapin di mulut seorang ayah gitu. Kayak berat gitu ya. Kayak dia lebih mentingkan memaki anaknya daripada memaafkan anaknya gitu loh. Mungkin kalau di case yang tadi Koet bilang dia nggak bisa ngomong sorry tapi kayak makan dan Dengan lain-lain. tindakan. Menurutku itu untuk mentalnya si anak itu kayaknya masih, kalau menurutku sendiri ya, karena aku udah ngerasain sih, karena aku udah merasakan kayak ya udahlah apa yang dia lakukan biarkan aja, biar Tuhan yang ini gitu. Jadi kayak mau lembaran baru juga ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi balik lagi ke yang tadi, aku tuh mau memutuskan nggak bakal mau seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin luka pasti Ada. gitu. Jadi kayak aku bertanya-tanya kayak apakah seberat itu seorang ayah ngomong memaafkan gitu. Yang si ego ya mungkin ya. Gengsi. Ini kalau aku boleh tahu sini dibiasain dari background gimana sih Kalau Koko tuh
kalau papa Koko tuh baik, tapi komunikasinya kurang. Jadi Kamu ya, Pak ya? iya, bahasa kasihnya tuh lebih melayani sih. Jadi dia tuh kalau secara rohani dia jadi teladan. Pokoknya setiap pagi dia doa. Bukan di depan kita ya, tapi di kamar, tapi kita tahu tuh dia lagi doa. Terus kalau sama Koko, misalkan waktu itu Koko mau pergi kuliah, pokoknya dia yang selalu bantuin servis motor, cuci motor. Lebih Gitu. banyak in action. Iya, in action. Tapi dia tuh nggak pernah kayak ngobrol. Nipik ya, Pak ya? Kalau ngomong tuh paling pas ngomel. Oh. Pas Iya. ngomel. Memang secara speed nih, Mama Koko lebih gercep. Dia lebih dominan, dibilang dominan ya iya juga sih. Ya, jadi kalau makanya Koko gara-gara punya mama yang dominan, gercep gitu ya. Terus papa yang lebih banyak hands on melayani gitu ya. Act of service. Tapi jarang mimpin, jarang memutuskan Iya, gitu. iya, Jadinya Koko tuh sebenarnya dulu ya tumbuhnya nggak punya sosok pria memimpin dan itu mempengaruhi Koko pribadi. Jadi susah rasanya mau mimpin nih gimana sih? Karena aku nggak punya contoh laki-laki mimpin di rumah tuh kayak apa. Oh iya. Yang kuliah tuh yang mimpin cewek gitu. Tapi sekarang jadi pemimpin. Nah sekarang jadi pemimpin. Nah tapi dulu tuh nggak sadar sampai akhirnya ikut kuliah konseling. Terus di kuliah konseling itu kan sebenarnya kita diperlengkapi untuk ngelayanin orang. Tapi pas dibagi materinya tuh, gua gitu. Gua nih. Relate. Iya, kok gua ya kan. Jadi dari situlah sadar. Nah karena sadar tapi juga bukannya abis itu kayak pantesan nih bapak gua sih. Nyalahin ya, Om. Iya enggak. Cuman sadar itu bikin kita bisa memutus yang tadi itu, memutus pola asuh yang salah, ya kan. Tapi kalau kita nggak sadar kan, ya udah kita nerusin lagi, ya kan. Tapi kalau kita sadar, oh ya berarti ini nih titiknya nih, kenapa gue jadi kayak gini ya, susah ngambil keputusan. Sesusah apa sih? Sesusah gini ya, waktu udah kerja punya duit nih, mau beli baju atau celana aja, Koko tuh tidak berani kalau nggak nanya dulu sama mama. Jadi ibaratnya itu duit gue juga, mah bingung nih mau beli ya, apa nggak usah lah ya. Belilah. Nah kalau mama udah bilang belilah, udah beli. Kayak gini nih. Anak kayak mama ya. yang lahirin mama soalnya. Enggak, karena gini nih, karena seakan-akan kita tuh waktu itu Koko tuh nggak mau ambil responsibility dan resiko. Ngerti kan? Karena dulu Koko ngeliatnya kan selalu yang mutusin mama. Terus Koko ngerasa gini, jadi kalau gue ambil keputusan terus salah nih, nanti gimana nih? Gitu, takut salah, akhirnya nggak berani ngambil keputusan. Terus kayaknya resikonya ada di saya. Jadi dari dulu nggak pernah kelatih ngambil keputusan sendiri lah. Nanya orang ngomong oke, baru kita yakin gitu. Nah itu tuh sebenarnya ngebentuk ya cowok jadinya nggak bisa mimpin gitu. Iya. Nah itulah dulu. Bimbang. Jadi balik ke pertanyaannya El tadi, ya pola asuhnya itu sebenarnya kayak gitu, baik, penuh dengan act of service, tapi secara komunikasi itu kurang. Bahkan ya waktu Koko udah menikah dan punya anak, mama Koko sendiri ngomong gitu, kamu sama anak tuh harus Tegas. harus deket tuh maksudnya banyak ngobrol, Banyak ngobrol. karena papa dulu kan nggak kayak gitu, tapi baik ya ngerti ya sih saya gitu sih. Jadi Baik gitu. tapi belum tentu apa ya. Baiknya tuh bagus, cuma kayak kita nggak dapet sesuatu yang baik. Iya nggak sih? Tapi itu dia sebenarnya pas Koko sadar di kuliah konseling itu ya, ada satu statement yang bilang kayak gini nih di kelas itu ya, kalau kita memahami kita jadi nggak menghakimi katanya gitu. Mahal. Catat. Tadi apa? Kalau kita memahami, Kita jadi nggak menghakimi. Maksudnya kalau kamu memahami kenapa papa kamu kayak gitu ya, Iya. kamu jadi nggak hakimin dia. Ya kan? Oh iya ya kenapa? Kayak tadi Henry bilang misalnya kenapa ya dia gengsi banget ya? Ya mungkin ini ada cerita yang kita nggak tahu. Gitu. Ngobrol sih ada usaha mungkin. Ngobrol sih, ajak sih ke podcast sih kalau kata gue mah. Usaha podcast lah. Oh, iya. Selagi gitu. masih ada dia susah. Oke. Ya anu masih ada loh. Iya loh. Lain orang nih yang dibilang. Oh. Iya. Oh iya. Di episode selanjutnya. Boleh. Jadi itu mahal banget sih. Jadi kayak aku Memahami sumpah, ya. kayak, iya, Memahami. di episode ini kayak aku nggak nyesel sih ada Koetnya. Nih kan Koet kan keluarga kecil nih ya. Ada Sini Abiel ya. kecil. Bisa dibawa kemana-mana. Pelanggan mini. Kalau mau kualitatif
Ayo. Kalau mau quality time sama C Angel gimana? Kayak kan pasti harus ada membagi ini. Nge-manage waktunya. Itu anak-anak saya harus kerja loh. Iya, itulah. Cynthia, Esther. Esther, Winnie, Adeline. Adeline ya. Kan sudah masuk list. Halo, di mana? Ini nggak bisa ini. Oh gitu. Nah, ini. Tapi kalau pas mbaknya bisa ya, maksudnya dia bisa lembur, ya udah paling kita bawa mereka ke playground, terus Ditinggal. ya kita Apa dulu, Mas? di situ juga maksudnya, yang kita nonton nih, terus ya udah mereka di playground, terus selesai kita jemput. Cuman ya kalau soal quality time nih, sebenarnya kalau Koko sama Angel pasti lebih baik tuh di jam-jam mereka lagi sekolah. Maksudnya kayak kita makan siang bareng, sarapan bareng. Mendingan kayak gitu, karena kalau udah pas mereka jam pulang sekolah ya, tetap aja kita tuh mau ngobrol yang serius pun pasti nggak bisa. Karena Gitu. ada anak-anak ya. Dan quality time nih, yang menariknya juga gini, setiap anak perlu quality time sendiri-sendiri. Jadi misalkan Tobias Abigail, jadi perlu ada waktu Koko sama Tobi sendiri, si Angel sama Tobi sendiri, Koko sama Abigail sendiri, si Angel sama Abigail sendiri. Kenapa Koko taunya itu dari tes? Jadi waktu itu kan ada tes di sekolah. Terus dari tes itu nih, ada istilahnya lah, Koko lupa. Cuman dari tes itu tuh didapati kalau dia anak laki-laki terus nilainya tinggi, artinya dia butuh lebih banyak quality time sama bapaknya. Gitu. Oh. Jadi ada tesnya tuh. Nilai tinggi tuh nilai pelajaran apa? Bukan nilai hasil tesnya. Jadi si anaknya kayak psikotes gitu lah. Oh, iya. Tapi dalamnya tuh buat ngelihat kondisi psikologinya si anak kayak gitu-gitu. Nah itu tuh ada. Dan itu waktu itu dites tuh pas dia TK kalau nggak salah. Pas dia TK. Dan TK udah nilaiin. Wow. Cuman tesnya tuh cuma disuruh kayak gambar. Ini ada gambar apa aja. Tapi datanya tuh nanti bisa menunjukkan Oh. dia Mahal nggak, Om? perlu waktu. Kayaknya nggak terlalu sih. Itu dari pihak sekolah ya? Dari pihak sekolah. Cuman kita bayar lagi. Bayar lagi. Wih, Nah, banyak cuma uang nih. dari situ kita tuh jadi ngerti ya itu kebutuhan mereka masing-masing. Mereka pun mungkin nggak ngerti juga mengutarakannya gitu kan. Masih kecil loh. Iya, tapi dari data itu, oh iya berarti ini perlu quality time sama papanya. Nah, quality time yang dimaksud nih dijelasin juga sama konselornya waktu itu. Psikolog apa konselor gitu ya. Quality time itu bukan gini ya, kayak kamu mau makan apa? Es krim mau. Terus dia makan es krim, terus kita ngeliatin. Nanti kita main handphone gitu ya. Itu namanya nemenin sih. Iya, temenin. Jadi quality time itu katanya aktivitas yang dilakukan bareng-bareng. Mancing. Jadi kalau dia makan, kamu makan. Kalau dia makan es krim, kamu makan. Kalau perlu kamu makan punya dia. Enggak, itu bisa. Maru. Pelit loh. Iya. Terus misalkan kalau main nih, bukan lu main tab terus gue main handphone gitu ya. Main Bukan. berdua, Tapi ya. main barengan. Main bareng. Main bareng. Jadi kalau main ya main bareng gitu. Ibaratnya kita main game yang bisa Main berdua gitu. AI. Main bola. Iya, jadi intinya aktivitasnya Berdua. bukan sendiri. cuma sekedar fisiknya berdua, tapi masing-masing sibuk. Masing-masing, iya. Kayak gitu. Ih mahal banget. Tapi apa yang lakuin sama Tommy dan Abigail? Kalau Tobi tuh paling Koko ajak makan. Tapi makan tuh dalam kondisi kita tuh nggak sambil nonton. Maksudnya biasa kan Tobias tuh dulu sambil nonton. Oh iya. Dan diem ya. Ya betul dong. Iya, Kita iya. juga makan nonton dan diem. Jadi waktu itu ya Koko ajak dia makan yang dia suka, bukan makan yang Koko mau ya. Itu juga nggak quality time itu namanya. Cuma alasan. Aku ya. Ya harus dia nih. Tobi. Dia mau apa, dia suka apa, kita temenin. Tapi kita juga makan bareng sama dia. Atau misalkan dia mau ke taman dekat rumah gitu ya. Tadi naik sepeda, ya kita ikut ke situ main sama dia. Naik gitu. sepeda motor. Masalahnya sepedanya kecil sih. Dibandingnya kita ikut-ikut kejar-kejar dia lah, main-main sama dia. Kayak gitu sih. Sama sih kalau Abigail juga paling Koko ajak makan karena dia suka makan juga sih. Aku pengen bikin kuku. Nah, itu bisa tuh sama emaknya. Ya, masa Koko bikin kuku? Mungkin Edwin buat kuku mas. Ya kan mana tahu di sini bikin hitam kukunya. Yes. Hitam. Nyorot dulu ya. Ya. Mahal banget loh. Jadi tuh quality time kayak gitulah. Nah, Gila. Rasa kalau aku dapetin sekolah itu aku gak sekarang deh. Wah, sama dong. Ya. Iya, itu kayak yang kok tadi ngomong itu kayaknya di film-film gak sih? Wih.
Jadi warga ini drama ya. Film HLY gitu ya. Jadi warga ini Maksudku kayak sempurna kali gitu loh. Jadi kayak sempurna. Enggak lah. kayak maksudku ya ada tahap prosesnya tapi kayak maksudku sebenarnya aku juga butuh gitu loh. Nih ya umum aja sama. Semangat Oke. ya. Menyadari tuh pernah gak sih aku sekarang udah jadi seorang bapak nih. Aku sekarang jadi seorang ayah. Iya. Aku punya anak yang harus aku hidupi. Apa yang harus aku lakukan? Betul itu. Aku merasain apa sih tuh? Ini kan nggak pernah ngerasain yang orang Iya. yang sekarang yang pernah aku rasain ya. Betul. Gimana tuh? Itu paling berasa tuh pas Tobias lahir. Pasti. Pas Tobias lahir terus ngeliat dia kan si kecil gitu kan. Iya. Kan pas lahiran biasa tuh langsung ditimbang kan. Nah pas timbang kita nemenin nih. Terus kalau nggak salah disuntik juga lah. Pokoknya ada kayak dikasih vaksin apa gitu. Nah, ditetesin juga di mulutnya. Terus nah pas momen itu tuh ya kan kita yang nemenin kan. Terus kita nemenin. Maksudnya yang cowok-cowok bapaknya nih nemenin nih. Nah terus di situ tuh ya itulah perasaan kayak jadi mesti hidup lebih bertanggung jawab lagi. Iya. Kayak lu sekarang harus tanggung jawab sama kehidupan anak ini. Nggak bisa. Ya dulu juga nggak sembarangan juga sih. Cuma rasa tanggung jawabnya lebih aja gitu. Dan disinilah kita tuh sadar ya. Kita tuh nggak bisa kalau nggak ada Tuhan. Yes. Berarti kan harus punya anak dulu gak sih? Berarti kan harus punya anak dulu gak? Lagi. Justru sebelum punya anak harus sudah mempersiapkan diri. Iya, harus ada doang. Gak apa-apa. Harus banget kan yang. Iya. Oh berarti Seneng Surya langsung seneng. ya berarti El kata mau punya anak dulu berarti ya. Enggak dulu lah. Jadi waktu punya anak nih, ya maksudnya kayak kita bingung nanti. Semakin semakin sadar kita tuh perlu Tuhan. Kenapa? Karena gini ya, kalau misalkan kita nih sebelum dia lahir aja ya, kita tuh doa terus pertama biar sehat. Di dalam kandungan. Sehat, lengkap nggak nih seluruh organ tubuhnya. Terus pas lahir kalaupun lengkap, ya balik lagi. Jantungnya Iya, gimana, bagian paru-parunya dalamnya. gimana. Banyak gitu loh. Yang kita tuh ngeri gitu kan. Dan itu di luar kendali kita. Betul. Jadi pas bisa lahir dalam kondisi baik, komplit aja tuh kita udah Puji Tuhan. bersyukur nih. Terus habis itu menjalaninya nih, itu juga bikin kita tuh, iya gimana ya, kayak, aduh, susu kita harus siapin yang terbaik ya kan. Itu tuh akan datang masa-masa di mana lo mau beli susu, nih ada beberapa varian nih. Betul, Nih harganya segini yang paling mahal nih, paling sehat nih, bisa bikin otaknya tambah cerdas. Yang ini, yang ini. Ya masa kita kasih ini aja lah, ini aja. Yang murah nih. Iya kan, pasti kan kita pengennya kasih yang terbaik lah. Tapi ya itu tadi, gimana ya, gue cukup gak nih? Gitu-gitu. Nah itu tuh bikin kita tuh jadi, pertama ya tadi lebih bertanggung jawab, lebih gak main-main lagi deh. Karena lu harus bisa mempertanggungjawabkan, memberikan kehidupan yang baik gitu buat anak. Dan kedepannya juga sama. Kayak tadi yang kalian juga sempat mention, pergaulannya gimana. Itu kan di luar kendali. Lu udah masukin di sekolah yang paling bagus, tetap aja bisa ada yang gak bener juga. Udah tumbuh kembangnya di gereja, bisa juga tetap jatuh dalam dosa. Jadi nah itu tuh hal-hal yang di luar kendali kita. Nah makanya kalau kalian perhatiin ya, semakin usia bertambah dan punya anak nih, orang-orang yang tidak rohani-rohani banget nih, mulai jadi mikirin hal yang rohani. Itu yang Koko lihat. Ya kan Koko juga ada di dewasa muda, pasangan muda gitu ya. Jadi Koko lihat, iya ya, semakin mereka punya anak, semakin mereka gue perlu Tuhan nih. Gue mau lebih dalam nih sama Tuhan ya. Karena itu tadi, gue harus gimana ya ngedidik anak ini. Gimana ngelindungin anak ini ya dari pengaruh yang salah. Gimana ngajarin yang bener. Nilai apa yang gue mau ajarin. Itu tuh semua tuh bikin kita semua nih jadi ya lebih aware tentang betapa kita perlu Tuhan untuk menyerahkan anak ini masa depannya itu di dalam tangan Tuhan. Kayak gitu sih. Tapi merasa ada juga sih orang-orang yang nggak punya pemikiran kayak gitu kok. Iya sih. Jadi anaknya tuh tumbuh dengan apa ya, bisa dibilang luka ya kok ya. Luka batin. Betul. Jadi kayak Iya. dia nggak ngerasain yang tadi Umi bilang ya, nggak ngerasain kehangatan orang tua. Karena orang tua mungkin mereka menikah dengan sesuatu masalah yang bukan karena mereka menikah karena Cinta. tapi karena ya masalah mungkin karena Mau lari dari masalah, masuk ke sebuah masuk ke pernikahan gitu. Jadi kayak anaknya jadi korban ya. Lagi-lagi ya anak jadi korban dari orang tua. Dan kami ya apalagi usiaku yang
tumbuh di keluarga itu juga pengen sih anakku ngalamin luka batin yang sama apa yang kami rasain ini loh. Betul. Jadi kayak mungkin jadi kami di relasi kami yang sekarang kayak jadi lebih apa ya picky ya dalam memilih Pergaulannya. pergaulan apa segala macam. Nah kalau dari OS ini udah lihat nggak sih kayak ada warning nggak sih sama pergaulan tuh buat anak-anak Ada. Pasti. Pasti sih. Pergaulan, tontonan ya. Ya. Tapi kan itu kan misal apa ya ya anaknya sekarang pintar-pintar lah maksudnya bisa bohong-bohong lah. Iya. Misal larang kamu jangan main sama ada larang nggak sih kamu jangan main sama ini ya. Kalau larang temenan sih enggak. Nah, Cuma kita bilang gini, paling kalau kamu ketemu teman-teman yang ngajak, dia kan tahu nih yang mana bener, enggak. Dia tahu nih, ini boleh enggak boleh. Dia bisa, kita tanya, dia bisa jawab bener. Oke. Terus, tapi kan kita nggak bisa menghilangkan orang-orang itu kan. Jadi paling kita Iya. bilang, kamu jangan ikut-ikutan ya. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Jadi seperti itu, kamu harus jadi berkat. Nah, ini juga penting nih. Jadi Koko tuh kalau tiap pagi ya sama Ci Angel antar mereka ke sekolah, kita selalu tuh doain mereka, tumpang tangan di kepala mereka terus bilang gini nih, Tuhan berdoa biar Tobias Abigail jadi anak yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Jangan cuma cinta nih, tapi takut tuh maksudnya ya hormat sama Tuhan. Iya. Terus dan jadi berkat buat banyak orang. Tutup bungkus dengan kuasa darahmu, jauhkan dari yang jahat, sakit, virus, kecelakaan gitu-gitu deh. Dalam nama Yesus. Jadi itu memang template yang kita doakan dan perkatakan dengan harapan nih mereka mengingat itu sih. Aku cinta Tuhan, takut Tuhan yang harus jadi berkat. Nah jadi kalau temennya ada yang ngelakuin sesuatu yang gak jadi berkat tuh Udah tahu. jangan diikutin. Walaupun kenyataannya kadang diikutin juga. Ini ini ambil contoh, ini contoh doang ya. Misalkan Tobias suatu saat nanti kayak dia tahu, ya kita semua tahu lah dosa itu enak kan. Iya. Maksudnya dosa itu enak lah. Maksudnya kita nggak bikin konsekuensinya, kita nggak bikin sampingnya lah. Untuk lebih tahu tuh satu ada kayak udah larang, jangan sama orang-orang kayak gini ya. Saat Tobi tuh join, maksudnya kayak masuk ke itu. Melakukan hal yang Ini sekali doang. Terusnya enak nih. Ini satu dosa lah, main di lingkungan yang salah mungkin. Terus gimana respon Koko sama Kecewa marah pasti. kah, kecewa kah, tindakan apa yang mau ambil buat dia? Nah, Tindakan- ini sebenarnya ketakutan Koko tuh itu. Tindakan bijaksananya gitu. Iya, tapi tindakannya ya kalau sampai hal itu terjadi nih, ya Koko akan ambil waktu ngobrol dulu sih sama dia. Maksudnya Koko mau tanya apa yang membuat dia melakukan hal itu. Misalkan for the sake of curiosity, cuma pengen tahu. Iya. Atau memang ya kayak tadi ada trigger lain, ada sesuatu yang dia nggak dapat di rumah. Koko perlu tahu. Jadi kita nggak cuman ngobatin gejalanya ya, tapi cari tahu akarnya. Akarnya biar nggak ulang lagi. Kalau kita ngurusin gejalanya nanti pas kita nggak ada, misalkan dia lulus SMA terus dia pergi di luar kan, dia Kejadian bisa balik lagi. Ya ini idealnya gitu sih. Koko berpikir ya Koko kan ngobrol sama dia. Kecewa sih pasti ada ya. Iyalah. Tapi juga pasti mikir juga pasti ada bagian gue juga nih Yang kurang. yang bikin Dia ngelakuin. jadi ngelakuin seperti itu. Gitu sih. Dan kita juga harus siapin ruang itu sih sebenarnya. Betul sih Koko. Ruang untuk dia tuh buat salah. Iya. Karena kita juga dulu kan kayak gitu. Iya kan? Tapi kita emang gitu, tapi nggak ada sosok yang nanyain kita tuh kenapa apa ngobrol, kita langsung dimarahin, Langsung dihakimi. langsung dipukul ya, pakai sapu, Pakai gesper. apa ditanya, Kayak jemuran. Betul. apa ditanya itu tadi, harusnya kan ya ngobrol ya kan, komunikasi, Yes. komunikasi pakai tangan, Sangat begitu mahal ya komunikasi itu ya. Makanya tunjangan komunikasi DPR. ya itu lah. Iya. Tapi itu nggak bisa di-build cuma pas dia lagi buat masalah. Dari sebelumnya juga. Dari sebelumnya. Kalau nggak dia nggak akan cerita juga sebenarnya. Iya. Itu harus di-build, rasa aman itu harus di-build sebelum-sebelumnya. Nanti dia bakal mikir kayak gimana ada masalahnya lu baru ngobrol sama gue. Iya. Kayak Ataupun kalau dia cerita nih, walaupun ditanya nih, ya ujungnya sama juga.
makanya ya Koko nggak bilang ini metode terbaik ya, tapi ini yang Koko coba lakukan. Kan kita nggak tahu nanti gimana. Iya, betul. Tapi yang Koko coba lakukan kan selalu bilang gini, kalau kamu jujur, Bapak tuh nggak marah. Kalau kamu bohong, terus Bapak tahu, Bapak pasti marah. Jadi dia jadi supaya Koko ngomong ini ulang-ulang gitu tuh, supaya dia tuh nangkep, kejujuran tuh lebih dihargai di mata keluarga ini, gitu. Jadi makanya waktu itu dia pernah nih ujian nyontek. Terus itu Ketahuan kok. ya ketahuan sama dia nggak ketahuan sama guru, kayaknya jago dia. Terus ketahuan sama maksudnya kita lagi tanya-tanya gitu, kamu bisa Mandarin Ya. terus tanya kamu nyontek, iya dia ngaku gitu. Nah ya udah kan kita juga harus pegang janji kan, dia nyontek masa kita marah, dia ngaku kok, ya udah terus kita kasih tahu, tapi next jangan. Malah Koko tuh ada bilang, Bi kamu nggak usah nilainya tuh harus kayak tinggi Bagus banget gitu, yang penting nggak nyontek Bi. Nggak nyontek tapi nilainya jangan jelek juga, nggak nyontek tapi nilainya jelek ya nanti ngulang lagi. Sebenarnya kita nyontek tuh biar cepat selesai ya. Biar bisa cepat main gitu ya, bisa cepat podcast ya. Enggak. Tadi ini ngomongin tadi ya, sedikit ngomongin Luka Batin. Luka Batin ya itu tuh menurut itu peranan dari orang tua pasti. Tapi apakah itu jadi bagian dari seorang anak itu sendiri gak sih? Anak ini emang harus, mungkin ini karena Tuhan di hidup dia harus mengalami luka batin. Dia tumbuh dan berkembang harus sambil membawa luka ini loh. Apakah itu emang rencana Tuhan atau itu emang salah yang orang tuanya sih? Kalau dibilang rencana Tuhan sih aku yakin enggak. Tapi kan kita nih hidup di dunia yang udah jatuh dalam dosa ya. Jadi orang-orang yang ada di dunia ini termasuk kita semua tuh udah berdosa. Nah orang yang berdosa terluka, cenderung melukai orang lain. Nah jadi itu yang terjadi sebenarnya. Kita udah hidup benar sekalipun gitu ya. Dilukain orang, dirugiin orang, dibohongin orang, itu pasti akan tetap terjadi gitu. Makanya kalau apa ini bagian dari rencana Tuhan? Enggak sih. Ini karena dosa yang sudah masuk dan akhirnya membuat, apalagi kalau keluarga kita tuh, maksudnya orang tua kita misalkan mereka nggak benar-benar live in truth ya, akhirnya dia akan membuat kita melakukan sesuatu yang di luar kebenaran dan melukai kita. Nah cuma sekalipun hal itu terjadi, Tuhan tetap bisa pakai suffering atau penderitaan atau luka tadi to serve His good purpose. Untuk itu. terjadi pemulihannya. Iya, untuk melayani tujuannya gitu, untuk melayani kehendaknya. Jadi kayak contoh cerita Alkitab kayak Yusuf ya. Yusuf kan dibenci saudaranya karena dia paling disayang. Iya. Terus habis itu dijual. Habis dijual dia udah kerja bener-bener. Baik lagi dia udah kerja bener. Tapi kan dia ada di di dunia yang berdosa nih. Betul. Jadi Potifarnya senang sama dia, istrinya senang juga. Terus akhirnya dia difitnah. Dia bilang dia mau tidur sama istrinya. Terus habis itu dia nggak ditanya-tanya langsung dimasukin penjara. Jadi kan dia kesel ya. Gue mau hidup takut Tuhan, hidup kerja bener, keluarga yang ngecewain gue, nih tempat kerja juga sama. Terus punya temen di dalam penjara, juru minuman sama juru roti. Habis dibantu terjemahan mimpi, lama si juru minumannya naik balik ke posisinya. Terus si juru roti dieksekusi, dilupain gitu. Jadi itu kan semua penderitaan ya, melukai. Ditinggalkan. Tapi Tuhan bisa pakai hal yang nggak enak tadi ternyata untuk membawa Yusuf jadi makin dekat sama tujuan Tuhan. Kalau dia masih di Kanaan, ya dia nggak jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi dia perlu ngelewatin proses yang tadi itu nggak enak, dijual. Terus dari dijual di tempat Potifar difitnah. Tapi gara-gara difitnah dia masuk ke penjara istana. Di penjara istana dia ketemu sama juru minuman raja. Nah juru minum ini ya, kok pas baca-baca ya, juru minuman ini tuh ternyata kayak personal bodyguardnya raja. Kenapa? Karena juru minuman ini bukan cuma sekedar hidangin minum. Juru minuman ini nih orang yang nyicipin minuman raja supaya mastiin dia nggak diracun. Jadi dia bertanggung jawab untuk memastikan keamanan. Jadi ini orang dekat dan orang kepercayaan. Jadi dia nih bisa diketemuin sama orang ini gara-gara dia masuk penjara. Iya kan? Dan walaupun dilupain ya 2 tahun, tapi pas si raja mimpi dan dia gelisah nggak ada yang bisa artiin, ya orang kuncinya tuh adalah si juru minum ini. Nah cuman bayangin ya kalau dalam perjalanan yang gak enak itu si Yusufnya tuh pahit gitu. Responnya salah ya. Kalau dia pahit sama Tuhan, dia pahit sama orang-orang,
dia tuh nggak akan pernah sampai di tujuan itu. Makanya penting untuk kita nggak bisa steril dari luka ya. Kita fisik aja pasti pernah luka, ya kan? Sariawan minimal digigit pas lagi makan bakso, itu pasti terjadi kan? Jadi apalagi dalam hati nih pasti pernah luka. Cuman respon kita setelah kita dilukai, kalau kita jatuhnya pahit, ya udah kita stuck di situ. Betul. Tapi kalau kita bisa maafin, kita percaya Tuhan bisa mereka-reka ini untuk kebaikan, nanti pasti nyampe nih sama tujuannya Tuhan. Makanya tadi kau bilang Tuhan tetap bisa pakai hal yang buruk untuk nganterin kita sama tujuannya gitu. Walau maaf itu berat juga ya. Kayak aku tuh hatiku tuh udah berat banget sih untuk mau ngomongin maaf. Memaafkan gitu ya. Tapi balik tadi pas Koet ngomong kalau responmu pahit, stuck sih. Aku ngerasain itu sih. Jadi kayak yes. Sekarang Waktunya berubah. Sing gitu. Akhirnya nih. Akhirnya lah. Iya. Ngomongin ini, aku juga ada pertanyaan sedikit balik sebelum yang luka batin yang mendidik tadi. Ada istilah nangis ya? Karena relate banget gitu loh. Nangisnya mana? Ngantuk. Mendidik. Ada istilah yang kayak ayah itu gagal mendidik anaknya. Iya, oke. Yes, ayah itu mendidik. Itu sebenarnya gak ada ayah yang gagal atau cuman cara aja yang beda. Paham gak? Oke. Ada nggak yang gagal gitu ya? Yes. Apa memang caranya aja beda-beda? Betul. Nah, karena gini ya, emang gak ada sekolahnya juga. Jadi kalau kita bilang gagal nggak gagal tuh, biasa kan kalau kayak gitu berarti harus ada standarnya. Sama dong, aku mau nanya dulu. Oke. Barometer orang tua tunggangan itu apa sih lo? Bare minimum. Ini ya, ini sekarang aku mau jawab apa? Oh ya, kok lihat dari perspektif Alkitab deh ya. Di kita buka dulu, boleh? Iya, boleh ditampilkan di layar, Sur. Sus. Anything lah. Jadi tuh ini di Udah ngomong. Emang udah disiapin. emang udah disiapin, Bang. Mau mahal ya. Aku tanya nih. Iya. Udah disiapin. Gimana oh? Dia bilang gini, 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi sukacita terbesar tuh kalau anaknya hidup dalam kebenaran. Berarti kalau anak-anaknya hidup di luar kebenaran, itu bakal jadi kesedihan terbesar ya kan? Kan dia sukacita terbesar kalau anaknya hidup dalam kebenaran. Nah jadi ya ini balik lagi ke perspektif Alkitab ya, orang bakal beda-beda nih. betul. Cuma buat Koko, wah gua gagal kalau nanti anak Koko ini berhasil tapi hidupnya di luar kebenaran. Gitu. Berhasil secara dunia, mungkin punya uang, punya jabatan. Tapi di jalannya nggak bener. Iya. Ya walaupun balik lagi, kegagalan itu tuh agak tricky karena harus ada standarnya kan. Nah, standar orang beda-beda gitu. Mungkin buat orang yang nggak berpatokan sama Alkitab, berhasil ya lu ya, anak lu sekarang hebat ya. Anggota DPR. Tapi rumah tangganya berantakan misalnya gitu kan. Betul. Cuman ya di mata beberapa orang itu udah berhasil itu. Hebat kamu jadi bapak yang baik nih, anak kamu berhasil sukses semua. Apa sekolah di luar negeri terus habis itu kerja di luar negeri. Padahal di luar negerinya juga melakukan hal yang salah gitu ya. Itu yang orang lihat dari luarnya. Jadi makanya gagal gak gagal tuh tricky. Tapi kalau patokannya Alkitab, firman Tuhan, buat Koko itu sih yang dikejar. Biar anak ini dalam kebenaran. Kalau dia udah hidup dalam kebenaran ya Koko percayanya blessing itu pasti ngikutin. Betul. Gitu sih. Berarti standarnya tuh memang nggak ada standar pastinya ya. Karena emang gak ada sekolahnya juga ya. Ya kan susah jadinya kita mau bilang gagal apa enggak. Mungkin kelihatannya sekarang gagal. Tapi belum tentu endingnya beneran gagal. Iya. Betul. Mahal. Nggak tahu lah, bingung. Ya betul juga. Iya kan? Dibilang nggak gagal tapi nggak tahu. Iya itu dia. Ingatannya udah bukan gagal lagi hancur. Nggak terselamatkan gitu. Aduh. Mahal sih. Ada Ada lagi Sur.
sejauh ini. Lumayan ya sebenarnya. Iya. Ini keluarganya paling oke deh. Gak ada keresahan. Gari lah dia. Garis. Tapi bagus lah dong. Iya bagus. Dan bisa bagus, menurunkan bagus. nilai-nilai keluarga dia yang baik ke bawahnya. Amin. Amin ya Amin. sana. Baca kita semua. Wah. Aduh, tapi kalau menurut Koko nih, tanggung jawab seorang ayah ini ada standarnya nggak? Apakah cuma kayak gua nafkahin nih keluarga gua? Oh ya udah, berarti itu tanggung jawab gua sepenuhnya gitu? Atau ada hal lain, tanggung jawab lain gitu? Di luar Betul. finance atau yang lain lah? Ada. Ya, kalau finance itu juga pasti. Pasti ya kan? itu. Heeh. Dan tapi ya banyak yang terjebak cuman mikirnya itu finance doang. Finance. Sebenarnya banyak ya secara relationship, nilai-nilai yang mesti diajarin dan diterusin dengan sengaja ke anak itu. Betul. Itu juga sebenarnya tanggung jawab kita. Nah, yang kok mau highlight nih kadang-kadang gini, banyak ayah atau bapak yang tidak mau terlalu involve dalam mendidik anak. Jadi kayak itu urusan Ibu lah. ibu lah gitu, gue kerja. Ada uang. Padahal influence-nya si bapak dibandingkan, bukan emak tuh nggak punya influence ya. Tapi dalam hal identitas nih, identitas dan nilai-nilai hidup ya, sebenarnya kalau bapak tuh kasih waktu dan benar-benar meneruskan nilai-nilai yang benar ya, dia akan lebih mengingatnya. Bukan dia nggak ingat kalau mama yang ngomong ya, cuma maksudnya impactnya tuh besar, besar banget gitu. Bahkan ini ada survei yang menunjukkan nih kalau misalkan ini aku lupa persentasenya lah, cuman kalau mama ke gereja bapaknya enggak, Oh, anaknya iya. persentasenya itu ada ke gereja. Tapi kalau bapaknya ke gereja nih, bapaknya cinta Tuhan nih, itu persentase anak-anaknya bakal ngikut cinta Tuhan dan ke gereja juga itu sangat tinggi gitu. Berarti kan perannya krusial banget. Yes. Bapak tuh kalau ini ya bahasa Ibraninya gitu ya, katanya tuh sumber. Jadi makanya sumbernya ini harus jelas ya. Sumbernya harus jelas dan itu akan impact ke si anak-anak. Jadi baik lagi ya, sumber secara materi iya, nyiapin, tapi juga secara batin ya, relationship yang sehat, komunikasi yang sehat, itu tuh juga sangat penting sih. Jadi nggak cuma kayak nggak cuma seorang ayah tuh perannya tuh nggak cuma sekedar nyari uang doang. Benar. Dia juga harus menuhin kebutuhan batin anaknya juga Iya. ya. Ngobrol apa segala macam. Cuma yang jadi permasalahan ya udah kerja nih. Udah kerja apa segala macam. nih. Capek. Benar. Mau ngobrol aja kayak capek. Berat gitu ya. Iya berat. Maksudnya Mulut tuh kayak Nanti lah. jadi kayak nah itu kalau Allah ini gimana caranya? Ada Allah kerja nih macam ada orang yang murah dari terus gimana misalkan aku tuh memberi waktunya sama anak aku. Nah ini trik juga nih. Wih. Jadi kalau misalnya kita capek ya pulang, jadi kita bisa memanfaatkan beberapa kesempatan kayak misalkan pas lagi jemput. Biasanya pas jemput pulang sih. Kalau pergi itu udah mepet ya. Pas pulang biasa lebih santai kan. Nah itu di situ di perjalanan tuh kita bisa ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol. Walaupun ngobrolnya tuh ya jangan ini juga sih ya. Maksud kayak gimana sekolah hari ini. Ya itu jawabannya bakal beda-beda. Kalau Abigail dia cerita. Kalau Tobias gak cerita apa-apa. Ya gitu-gitu aja gitu. Kayak cowok pada umumnya kali ya. Dingin ya kayaknya. Nah, kadang dia bahkan lupa apa yang terjadi gitu. Di sekolah gitu. Ntar malam baru dia inget. Jadi kayak gitulah ya. Emang dari dulu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus pinter-pinter nanya. Misalkan contoh nanyanya gini. Apa yang paling kamu seneng dari sekolah hari ini? Gitu. Yang kedua, apa pelajaran baru atau apa hal baru yang kamu pelajarin hari ini? Itu mungkin yang kedua lebih berat sih. Itu kalau anaknya udah SD ke atas bisa lah. Tapi paling apa yang paling kamu seneng? Apa yang paling kamu nggak seneng? Apa yang bikin kamu kesel hari ini? Nah dari dua itu aja dulu. Nah itu tuh walaupun singkat tapi jadi berkualitas ya karena dia ngerasa perasaannya jadi bisa diungkapkan. Membangun emosional. Nah tapi kalau segi main nih, kalau biasanya Koko pulang nih, bener ini realitanya walaupun kita udah tahu, wah iya gue harus jadi bapak yang baik, gue jadi bapak yang baik. Pulang-pulang capek juga kan. Pasti lah. Tiap hari gitu kan. Terus, nah pas momen-momen kayak gitu nih, Koko menemukan kalau sebenarnya anak-anak itu cuma butuh ya sekitar waktu ya 15 menit
kita main, tapi mainnya fokus aja. Jadi 15 menit nih kamu main entah apa aja udah mainnya sama anak nih. Tapi fokus ya, jangan sambilan. Ntar udah 15 menit lewat nih atau 20 menit lewat sedikit lah. Dia bakal asik sendiri. Asik sendiri habis main capek atau tiba-tiba dia main yang lain atau dia ngapain gitu ya. Jadi dia ternyata cuma butuh waktu kurang lebih ya sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi kamu fokus aja di situ. Abis itu udah lepas gitu ya. Dia udah sudah dapat udah main. Nah, bahkan ya Koko tuh triknya pakai timer. Biasa changer yang bilang, "Yaudah boleh main sama Papa. Satu kali timer ya, satu kali timer. Papa capek nih." Terus ya udah dipasangin timer. Jadi mereka main selama timernya belum bunyi, kita main gila-gilaan 10 menit nih selesai. Udah. Gitu mereka juga udah. Wah. Dan memang ternyata butuhnya waktunya segitu. Segitu gitu. Habis itu mereka nanti si Abigail ke warna-warna sendiri, Tobias main-main sendiri. Ya, cuman mereka jadi bonding time itu di situ. Nah, kalau kita tahu kan, jadi kita tuh nggak mikir kayak, "Wih, gila nih. Berapa jam nih gue main?" Enggak kayak gitu kayak. Oke, apa 15 menit fokus. Main. Wah. Gitu. Ini ternyata nggak butuh waktu lama ya buat main sama anak ternyata. Cuma 20 menit doang. Ada orang tua kita nggak bisa. Nah, waktu kita, masalahnya kadang ya gitu kita sambil main tapi sambil gini nih. Iya, Nah, betul. tapi mereka jadinya nggak keisi kan ibaratnya gitu ya. Jadinya akhirnya mereka Masa lebih terbagi, lama, ya, lebih kan? lama, Ya. setengah jam masih ayo dong Pak, ayo dong ini dong. Padahal kalau kita taruh nih terus kita main 20 menit doang 15 menit 20 menit udah tuh beneran. Iya. Nah, Kita bisa ngelahat men. Nah, habis 20 menit, gimana biarin aja mereka main. Iya. Tidur kita. Iya, udah ya Mama ya. Kalau makanya tadi kalau kadang karena mereka belum tahu soal waktu ya, belum bisa ngelihat jam gitu-gitu, kita pakai timer itu buat ngebantu mereka supaya mereka tahu oh ini waktunya nih. Karena mereka kan abstrak kan ya. 10 menit lagi itu selama apa tuh? Nanti kalau umurannya Bigel ngelihatnya tuh bingung gitu. Apa 10 menit nih? Iya lah. Akhirnya kayak timer aja nih 10 menit nih alarmnya bunyi. Bunyi 10 menit. Nah, dan itu tuh bisa dipakai banyak hal. Misalnya contoh kayak kemarin bawa berenang tapi ini kok udah mesti pergi nih. 10 menit satu kali alarm tuh 10 menit. Jadi ntar jadi mereka dikasih waktu, tapi nanti kalau udah alarm bunyi setelah 10 menit mereka langsung naik. Nah gitu. Jadi mereka perlu batasan yang jelas gitu. Edianku 20 menit. Iya. Bilangnya Udah 10 menit. cek belum ya? Tahu ah. Oh ya. Tapi misalnya kalau mereka mau berontak gitu, Gak mau lama lagi gitu. Ancam. Nggak kasih pilihan aja. Pilihan yang sulit. Apa tuh pilihannya? Misalkan Pilihan satu atau pilihan dua? contoh nih, kayak kita pernah nih kayak dia mau main nih, lagi makan, terus dia mau main tab nih. Ini memang hari main game ya. Hari main game tuh biasanya Sabtu sama Minggu. Free day lah gitu. Iya, mereka boleh screen time-nya main game. Biasanya kan cuma nonton. Terus misalkan dia mau main, terus kita bilang gini, yaudah kamu mau main sekarang, nanti pulang berarti sama sekali nggak main, atau sekarang nggak main, Makan dulu. makan, nanti di rumah boleh main. Boleh main tuh maksudnya lebih lama. Kalau main di sini paling Bentar. makanan datang selesai udah, nanti pulang nggak main sama sekali. Kalau misalkan kamu nggak main sekarang, nanti baru main, kamu boleh main 2-3 kali alarm lah, setengah jam berarti kan. Nah jadi kasih pilihan. Nah itu bikin mereka juga mikir dan mau nggak mau bertanggung jawab sama pilihan mereka. Waktu itu tuh awal-awal ya nggak konsekuen gitu, terus sok-sok lupa. Padahal dia yang mutusin. Ya itu senjata anak nih. Senjata. Tadi aku kan nggak bilang itu. Jadi sampai apa tuh? Kok rekam? Oh iya. Kok rekam gini ya? Oke ya. Jadi mau main sekarang, nanti nggak main lagi. Oke, iya, terus iya, oke. Rekam ya. Terus pas dia pulang kan, aku main lagi ya. Tadi kan udah bilang nggak nih, ada rekam. Ada bukti. Ada buktinya. Jejaknya. Jadi, iya deh. Ini tips nih. tips sih. Gila. Mahal. Kira-kira. Aduh. Ini Tapi kalau Om merasa tuh kayak kan Om punya 2 anak nih. Sedangkan kalau aku ya pribadi, aku ingin punya anak 1. Kenapa? Latar belakangnya adalah aku merasa sayang orang tua itu berbagi. Punya orang tua cuma 1 ya kan, berbagi lagi sama adikku. Gitu loh. Jadi ya aku merasa kalau aku pribadi, aku tuh gimana sih caranya untuk membagi apa ya, perasaan aku tuh biar sama rata. Dua-duanya tuh biar mereka tuh ngerasain ya adil gitu loh. Sama-sama dapat kasih sayang kedua orang tuanya.
Gimana kalau Ngebaginya ya. yang ngebagi biar mereka tuh ngerasain ya, mereka tuh merasa nggak ngebagi gitu loh kasih sayang orang tuanya. Betul. Oke. Contohnya kayak adalah dia kayak merasa kok si ini Iya, kayaknya orang tua lebih sayang sama abangku deh, adikku deh. Kalau aku rasanya, kalau aku pribadi, aku gitu. Kayaknya aku lebih sayang sama Pilih adikku. kasih. Dia selalu apa-apa marah, lihat tuh adikmu ini. Gitu loh. Kalau om gimana? Kalau Surya gimana? Nah, Kan berempat nih kan, 4 Ini saudara bertiga nih. tuh. Nah ini makanya kita tanya banyak-banyak dulu nih, 4, 3 nih. tuh ya berapa tuh? Gimana kalau Surya? Kalau aku sih Maksudnya ngerasa seimbang atau kurang atau gimana? dalam beberapa kondisi bisa diimbangin. Tergantung kebutuhan. Oke. Contoh. Kayak baru belakangan ini adik aku yang paling kecil kan dibeliin laptop. Karena emang kebutuhannya buat dia sekolah sampai dia nanti kuliah gitu untuk Oke. jangka panjangnya gitu. Berarti emang di saat itu kebutuhannya seperti itu. Oke. Kalau Intan kan kuliah jauh, otomatis dia bakal tetap dikirim uang segala macam gitu. Dan nggak ada apa-apa nih. Jadi kamu ngerasanya gimana? Ya aku ngerasa kayak ya udah emang itu kayak hak yang mereka dapat gitu. Oh berarti balik lagi respon kita ya, oh ya. Heeh. Kalau Kayak- dari Surya berarti gitu ya? Iya. Heeh. Kayak oh ya udah itu berarti memang bagian mereka gitu. Bagian aku mungkin bakal ada masanya gitu. Oke. Gitu. Kalau dari aku, Mas Henry kalau dari aku nggak ada merasakan apa-apa ya. merasa seimbang nggak gitu? Ngerasa Maksudnya kayak udah pasnya porsinya orang tuamu atau adik-adikmu enggak ya, oke. Dan dia ngeleng. dia lagi sampai mau lepas ya. Enggak sih. Karena dia tidak memperankan seorang ayah. Wah. Berarti kamu ngerasa kamu disayangi banget, ada adikmu enggak gitu ya? Kayaknya nggak sebalik. Enggak ya, enggak ya? Kebalik Pak Ji. Kebalik. Kebalik sih. Jadi mungkin kalau case-nya pas masih ada almarhum, titik itu yang ku dapat sih kasih sayangnya itu dibagi gitu loh. Pas lah ya. Dibilang pas juga enggak. Ya dibilang Enggak juga pas gitu. Enggak ya. kalau pas masih ada almarhum mereka lebih ke adik-adik. Mereka lebih ke adik-adik. Mungkin kalau dari aku sih nggak ada. Jadi om merasa itu nggak pas. Aku merasa B aja. Be aja. Iya, Karena aku merasa B aja. Emang ngelihat mereka masih kecil. Iya, dan kayak punya kapasitas, udah punya pola pikir yang kayak mungkin dibilang agak dewasa dikit, kayak ya udah mereka masih anak kecil, Iya. mereka butuh gitu. Ya udah. Menurutku udah gitu. Aku udah cukup segitu aja. Berarti respon masing-masing ya, oh ya. Kalau Koko lihatnya tadi mirip-mirip kayak Surya nih. Tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan tuh ya kayak Tobias umur 7 menuju 8. Abigail berarti 4 ya. Terus 34. tua banget ya. Beda 2 tahun. Tadi berapa? 3. 7 sama 4. Sama 4 lah ya. 7 Tobias, 4 Abigail. Nah, kalau kebutuhan ya secara Tobias sudah lebih dewasa, dia juga lebih ngerti konsep kita tuh nggak bisa maksa gitu. Mantap. Abigail tuh kadang nggak ngerti. Iya, Bahkan masih punya orang aja punya kokonya. Jadi gini, kokonya tuh bisa berbagi, dianya nggak bisa. Tapi emang dia masih di fase membentuk ego gitu. Ego tuh ya itu kalau dia mau dia akan tahan gitu, dia nggak mau kasih. Jadi karena dulu waktu Tobi Seumuran. umur itu kan juga emang nggak ada lawannya juga kan. Iya, betul. Nggak perlu berbagi, ngerti kan? Semua juga sayang sama dia. Waktu itu ada Celia juga. Ya. Jadi wah dia udah kayaknya dia dapat banget lah di udah momen full itu. lah, ya, nih. Anak pertama, terus cucu cowok pertama di 2 keluarga ya. Maksudnya di keluarga Koko sama Angel. keluarga Angel. Jadi makanya ya udah gitu dia waktu itu dapat banget lah. Dan pas Abigail lahir ini kan baru muncul nih kayak wah gimana ya untuk membagi 2 hal ini nih. Nah waktu itu kita tuh belajar si Tobias ini waktu Abigail lahiran dia harus mendapat pesan nih atau kesan ya. Kalau Abigail ini bukan saingannya dia gitu.
Nah, jadi waktu itu ini belajar dari Instagram juga kalau nggak salah, atau dari cerita orang ya. Jadi Kebanyakan nih. waktu Angel lahiran Abigail kan di rumah sakit tuh. Iya dong. Iya ya. Masa di rumah? Aku di rumah lahir. Oh di rumah ya. Aku di rumah. Di kamar. Tapi nggak sakit. Berarti nggak rumah sakit. Jadi kan bukan dia yang lahirin ya, kenapa kita yang tanya dia? Jadi waktu itu Koko bawa Tobias, ya. Koko bawa Tobias, terus ke rumah sakit untuk lihat Abigail nih. Tapi kita tuh udah beliin mobil-mobilan. Terus kita taruh di ranjangnya si Abigail. Oke. Jadi seakan-akan tuh Abigail keluar dari perut maknya bawa mainan gitu. Aneh ya. Ya nggak gitu sih konsepnya. Tapi intinya membuat dia tahu tuh kalau Kokonya pas lihat tuh dia melihat Abigail bersama dengan mobil gitu yang dia seneng. Dia jadi menangkap ini nih membawa sukacita buat dia, ngerti gak sih? Membawa pesan seperti itu. Ya itu harus konsisten juga ya. Setelah itu pun kita juga harus terus. Nah, jadi dari sejak itu maksudnya kita selalu bilang kayak kamu Tobi, Koko, pokoknya yang cowok-cowok protek yang cewek-cewek. Papa protek mama, kamu protek Abigail gitu. Dan ya itu kita tanamin. Ya pas awal-awal mungkin Koko rasa sih pasti ada lah. Waktu Abigail masih bayi banget ya. Pasti kan kita jadi lebih fokus ke Abigail. Iya kan. Pasti dari sisi lain Tobi pasti juga ada rasa-rasa. Iya. Tapi dia nggak pernah menyatakan itu. Dan kita juga selalu berusaha tidak membanding-bandingkan. Dan ya itu tadi punya quality time sama si Tobi sih. Iya punya quality time sama si Tobi. Nah waktu Abigail udah mulai dewasa, kelihatan tuh Abigail tuh sangat disayang sama Kokonya. Jadi Kokonya tuh bisa, waktu itu Abigail baru mau mulai masuk sekolah, terus dia mikir gini, nanti yang bantuin Abigail ke toilet siapa? Wah, itu dia lagi mau tidur tuh. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Hebat ya. Karena nanti mau masuk sekolah nih, nanti yang bantuin siapa? Dia mikirin gitu. Nah dari situ kita tuh nangkep, oh berarti dia udah mikirin dia ada ini harus gue jaga ini, harus gue lindungi gitu. Nah tapi kesiannya memang kadang dia yang digebukin sama adiknya. Adiknya yang kurang ajar lah. Abigail kadang kalau lagi marah digaplok gitu. Tapi dia nggak pernah balas. Karena mungkin dalam tadi ya. Dia harus protek, gue nggak. Iya, dan di dalam cowok ya. Cowok harus nungguin cewek. Iya, jadi dia nggak pernah balas, dia pasrah ya. Wah, cowok idaman tuh ya. Cowok idaman tuh. Cuman ya kadang di kesel ada, tapi sekesel dia paling marah kayak benar lah waktu itu stikernya buat dipasang di mobilnya Tobias terus dipasang di boneka Barbie-nya. Nggak nyambung sih emang. Orang ini mestinya ditaruh di bodi mobil ya terus ditempel di badan Barbie gitu. Terus dia pas lihat itu dia marah banget kan. Pegang ini. Tapi ya nggak dipukul, cuman dia kesel ya. Terus ya kayak tadi, Abigail, kamu nggak ada minta izin, kamu minta maaf kamu. Tapi dia nggak mau minta maaf. Iya minta maaf. Iya. Tapi agak susah kan ya. Iya tapi minta maafnya agak nggak ikhlas gitu. sorry kok gitu. Tapi udah enggak Tobias itu nggak mukul nggak marah. Terus kalau Tobias pergi kemana-mana nih, dapat balon nih, dia minta satu lagi. Buat adiknya. Tapi kalau Abigail kadang dia gak mau bagi dia. Gak ingat ya. Gak mau bagi dia sama. Gak ingat ya. Cuma kalau belanja ya iya dia suka ini buat Tobias nih aku pilihin. Cuman kalau cuma satu nih udah dia gak bakal bagi dah. Ya itu karena umurnya masih ngebentuk ego itu ya. Nah jadi balik ke pertanyaan apa tadi? Ya gimana ngebaginya ya sebenarnya tergantung season hidup mereka sih. Dan kalau memang anaknya 2 atau 3 gitu ya. Ya kita benar-benar setiap anak itu nanti lahir. Mereka tuh jangan dianggap kayak ini penguasa baru datang nih. Wah. Mereka tuh harus datang dengan pesan kayak iya membawa sukacita nih gue buat semuanya gitu. Tapi mungkin karena bedanya agak jauh ya. Kalau aku sama adik cuma beda 1 tahun. Oh iya ya. Jadi mungkin itu yang jadi kayak itu sama-sama cowok lagi. Sama cowok lagi. Jadi aku merasa kayak yang aku lihat ya mungkin sesudah sama gitu kan. Kan gak jauh beda kan. Oh iya benar. Gak jauh beda mungkin nih kayak tapi yang aku rasain ya, malah aku lebih sayang sama adikku ya. Kayak apapun tuh ada adikku gitu loh. Ada satu statement yang bikin aku tuh kayak membawa sampai sekarang sih. Maksudnya membawa tuh ingat terus loh. Kayak jujur aku masih kesal sama omongan ini. Dia bilang kayak aku pernah ngomongin sih. Kenapa sih malah ayah lebih peduli sama Dan deh. Kan kenapa malah lebih peduli sama dia. Soalnya kan dia anak kesayangan mama gitu.
Terus dia bilang kayak gini, menurut aku ini gak masuk akal. Oke. Dia loh, dan dia gak pernah digendong sama papamu. Oke. Dan aku pergi waktu itu ninggalin kami tuh waktu adikku mungkin sebulan 2 bulan baru lahir lah. Oh. Terus dia aku terus aku dapat pelukan apa? Gak perlu apapun gitu loh. Kan lu udah dipeluk gitu ya. Iya maksudnya Kan lu udah digendong. dengan pelukan itu aku juga gak merasakan apapun gitu loh. Iya. Terus dengan siapa kayak gitu, lu seumur hidup lu jadinya lebih sayang sama adikku. Iya. Menurut aku gak adil sih. Betul. Jadi itu sih mungkin karena beda cuma 1 tahun dan mungkin dengan statement mamaku yang agak gak masuk logika aku ya. Iya. Karena aku udah pernah dipeluk sama mamamu sedangkan adikmu gak pernah Jauh banget. iya maksudnya Iya. terus jadinya seumur hidup aku gak bisa mendapatkan kasih sayang yang adil lah sama adikku. Terus itu kan kamu gak bisa milih juga ya. Betul. Kalau bisa milih, yaudah tukeran. Gak ada gak usah dipeluk, tapi aku udah pernah kasih sayang sama aku. Nah. Gitu sih kalau udah. Iya. Menarik. Sebenarnya kalau bahas ayah ini kayak kayak sering kejadian di luar nih, latar belakang anak pasti kebanyakan dari broken home. Kayak gimana anak ini mengenai pergaulan yang buruk, balik ke latar belakang keluarganya, oh ternyata keluarganya broken atau ada problem di keluarganya. Ya sebenarnya ini di luar kendali kita juga ya. Kayak gimana? Ya begitulah. Oh tadi aku nanya kalau pribadi kayak setuju gak sih sama statement orang tua boleh punya anak favorit, anak kesayangan. Soalnya di Alkitab juga menurut kebanyakan mereka tuh jadi anak yang gak favorit sama orang tuanya, tapi mereka berhasil gitu loh. Ya gak sih? Awalnya tuh jadi semua apa ya, dari tokoh Alkitab itu kayak Yusuf tadi lah, dia kan diambilkan sama orang tuanya, orang tuanya lebih sayang sama abang-abangnya. Kalau itu juga jadi salah satu bensin buat si Yusuf itu kayak pembuktian tuh sama orang tuanya, nih aku anak yang gak pernah kalian lihat, tapi aku berhasil. Sama itu jadi apa ya? Trigger. Iya, maka itu jadi semua olah asuh yang baik gak sih lo untuk anak-anak. Kalau kau sih, Kalau dilihat dari yang tadi Yusuf itu Yusuf ini bagus juga nih. Kalau ini punya 2 anak, terus kita sayangnya sama 1 anak. Jadi anak ini merasa Trigger. iya, jadi seperti ini. Biar aku juga disayang. Iya. Iya. Ya tapi motivasinya jadinya Salah. negatif ya, jadinya salah. Tapi jadi punya respon yang beda kan lo. Kalau punya respon yang baik, oke lah ini jadi sesuatu yang baik kan lo. Cuma kalau responnya salah, Kayak Yakub sama Esau lah. Ya. Itu kan juga ya buat mamanya Yakub favorit, buat bapaknya Esau. Esau. Mama bapaknya kayak gitu, anaknya yang berantem. Iya. Iya kan? Jadi ya itu tadi side effect-nya hubungan saudaranya jadi rusak. Iya. Kalau difavorit-favoritin. Ya kalau yang difavoritin sama nih, papa mamanya favoritin salah satu. Ya berarti hubungannya si anak yang tidak difavoritkan rusak sama orang tuanya dan sama saudaranya. Iya. Jadi selalu ada yang dirugikan tuh kalau difavorit-favoritkan. Iya. Makanya sebenarnya cerita di Alkitab itu emang isinya orang-orang yang gak sempurna ya. Termasuk keluarga-keluarga yang gak sempurna juga. Jadi kita justru bisa belajar, iya ya kayak gini ya dulu ya. Bahkan keluarga yang pilihan Tuhan lah ya. Keluarga pilihan Tuhan kayak keluarga Abraham, Ishak, Yakub juga dalamnya sebenarnya agak berantakan juga gitu. Tapi memang disitulah tersimpan pesannya gitu. Kalau memang keluarga ini kayak gini, dari mau dipilih Tuhan gak dipilih Tuhan ya. Masalahnya tuh sudah ada. Tapi Tuhan tuh datang untuk menebus setiap keluarga. Supaya gak berarti harus jadi keluarga yang bermasalah seterusnya gitu. Tapi bisa jadi keluarga yang belajar dari masalah yang ada. Baik di cerita Alkitab maupun orang sekitar kita. Jadi kalau balik ke pertanyaan itu, kalau menurut Koko, di posisi kita sebagai orang tua, jangan memfavoritkan anak. Iya. Kita mesti ngelihat memang mereka tuh beda aja gitu. Maksudnya kayak, oh si ini hebatnya di sini. Tapi itu memang mereka gitu, bukan preferensi pribadi. Tapi malah jadi pembandingan tuh, malah itunya jadinya pembeda itu. Sebenarnya mereka nggak bandingin diri mereka sampai kita bandingin mereka. Iya, jadi orang itu jadiin itu suatu pembandingan. Tuh lihat tuh adik kamu, jago dan gini kamu cuma bisa main bola. Nah, itu loh, maksudnya kayak padahal bola juga gak salah loh. Iya, benar. Jadi kan pembandingan. Anggap pembeda itu jadi perbandingan. Iya. Nah, makanya balik ke si orang tuanya ini nih.
kalau dia membuat seperti itu ya, dia jadi ya merusak hubungan antara saudara ini, saudara ini siblingsnya ini kan. Jadi kalau misalkan si anak beda, didukung aja bedanya apa, maksudnya strengthnya di mana. Seharusnya seperti itu. Nah katanya gini ya, kalau orang luar negeri sama orang Indo tuh bedanya, kalau orang luar negeri dia lihat kelebihan anaknya di mana, jadi dia akan dileskan sesuai kelebihannya supaya dia makin mantap. Kalau orang Indonesia dilihat kurangnya di mana dan dia lesin supaya yang kurang tadi itu bisa. Mantap. Oh. Iya. Nah bedanya gitu. Jadi makanya akhirnya kita tuh ngebandingin dari sisi lu nggak bisa apa, si ini bisa. Lu harusnya bisa. Harusnya kan ya udah dia memang jago di sini, yang ini jago di sini. Ya udah. Ya lu nggak harus jadi jago kayak dia di bidang itu gitu. Lu tetap aja jago di sini, lu tetap aja jago di sini. Jadi mereka nggak ngerti kan nggak keras. Jadi katanya gitu di luar negeri kayak gitu diajarin untuk cari kekuatan kamu, mantepin di situ. Bukan nutupin kelemahan gitu. Oh sih gitu ya. Ini terakhir kali ya. Pesan buat NO sebagai calon seorang ayah. Pesan buat NO. Di suatu saat nanti. Nanti kamera Buat kalian para ayah, calon ayah, calon orang tua. calon orang tua, Yes. pesannya ya khususnya specifically buat teman-teman di sini ya. Harus punya ketetapan hati dari sekarang. Kalau mau jadi ayah, gue mau jadi ayah yang kayak gimana. Kalau nggak punya ketetapan hati atau pre-decide itu ya, akhirnya nanti pas sudah sampai di titik itu kita baru mikir, gue mau yang kayak gimana ya. Tapi udah banyak keputusan yang diambil, termasuk pasangan. Dan akhirnya walaupun kita mau menjadi ayah yang berbeda, tetap aja banyak PR yang sudah harus dikerjakan. Ya, jadi makanya mulai dari kita, kalau kita punya luka, pastiin kita nggak terselimuti luka itu terus. Ya, jangan berlindung di balik kekecewaan. Tapi justru kayak tadi, kayak cerita Yusuf misalkan, belajar untuk mengampuni supaya lukanya nggak perlu aku terusin lagi. Lukanya berhenti di aku pernah kecewa. Kan kita nggak menurunin kutukan, berarti kita harus dalam posisi diberkati dulu dengan cara kita mengampuni. Nah baru kita bisa meneruskan berkat gitu. Mahal kali Kim. Oke, terus Nah setelah kitanya pulih, kita juga harus cari pasangan yang sevisi juga. Iya, kalau misalkan ya kita tadi pengen bikin keluarga yang kayak gini, tapi pasangan kita enggak, kan nanti kan kita jadi teamwork nih. Kalau tim kita enggak satu arah gitu, satu visi kan ujung-ujungnya kerja sendiri. betul. Iya kan? Nggak sebanding. Iya. Sebanding. Ujungnya kerja. Nah kalau udah kerja sendiri nih, pasti lama-lama kita kesel. Yes, Terus lampiasinnya bisa ke anak juga. Oh iya. Gitu. Makanya perlu punya pasangan yang se-value, sevisi, arahnya sama, tujuannya ini. Dan itu tuh memang harus dimiliki. Maksudnya gini ya, kita harus punya requirement itu dari diri kita. Jangan nanti suka dulu sama orangnya baru diada-adain tuh requirementnya. Biasanya gitu. Sering terjadi. Jadi miliki requirementnya dulu. Jadi, nah katanya gini, when the values are clear, the how will be. When the values clear, the decision will be easier katanya. Cakep. Artinya, Henry. Aku pikir pantun tadi. jadi kalau nilai-nilainya jelas, keputusannya jadi lebih mudah. Iya. Nah kalau kita belum punya nilai, terus ketemu pasang, cakep nih. Deketin Iya, ntar ternyata pas deket, nggak sesuai nih. Tapi udah terlanjur nih, ya udahlah. Nah tapi kalau kita udah punya nilai-nilai nih, aku pengen nanti suatu hari jadi bapak yang begini, punya keluarga yang seperti ini, nilainya udah ada nih. The decision will be easier, ngambil keputusannya jadi lebih mudah. Ketemu pasangan, nggak seiman, nggak sepadan, nggak sevisi, udah deh nggak. Kenapa pas Koed ngomong nggak seiman hadap Itu dia Spider-Man. Spider-Man. Iya. Salvo ke lemari situ. Benar. Oke. Jadi gitu, milikin value-nya dulu ya kan. Nanti decision-nya jadi lebih mudah. Langsung bisa ini mah enggak gitu. Menseleksi ya. Dan nanti pas udah masuk, maksudnya dalam relationship yang serius gitu ya, udah ketemu nih misalkan be the right one, finding the right one,
persiapan pernikahannya juga penting. Persiapan pernikahan tuh gini loh, maksudnya bukan soal nikahnya mau di mana, tapi siap nggak nih Ya. kita jadi orang tua yang model apa? Gitu. Secara kapasitasnya. Iya, apa yang mau dilanjutin? Hal yang baik yang bisa kita lanjutin, hal yang buruk yang kita nggak mau terusin. Ya. Nah itu perlu dibahas sebenarnya. Itu perlu dibahas. Nah tapi baik lagi kalau pasangannya nggak terlalu peduli kayak gitu-gitu nih susah. Iya. Ya, berarti cabutin aja, tinggalin aja. Kompromi. Tinggalin. Itu. Udah. Oh, udah. Oh, itu Tuhan. Wonder Itu dia udah bawa tali tambang tuh. Ya, buat aneh Henry. 17-an. Enggak ya, kirain mau 17-an. Oke. Terus apa lagi ya? Ya be the right one, find the right one, terus nah sama mungkin yang terakhir nih. Apa tuh? Ini penting ya. Yes. Gak usah berpikir jadi bapak yang sempurna. Iya, karena memang kita tuh nggak bisa kayak tadi Koko bilang ya, kita udah Koko ngeliat ada keluarga yang utuh juga, anaknya jatuh juga, ini juga bermasalah juga gitu. Tapi yang pasti nih kita bukan berusaha jadi sempurna, tapi berjalan dengan Tuhan yang sempurna. Weh. Kamu ulangin Han? Itu dia. Oh, namanya. Karena dalam kelemahan kita kan kuasa Tuhan jadi sempurna. Elang Termasuk tuh. nih, kalau ada single parent yang menonton gitu ya. Wah. Ya, Iya kan? Kalaupun maksudnya kayak tadi ya, aduh keluarganya nggak utuh nih, nggak ada suaminya, nggak ada istrinya. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan yang sempurna nih, Tuhan tuh akan mengisi apa yang nggak bisa diisi sama single parent tersebut. Bukan berarti tiba-tiba didatengin pasangan baru ya. Bukan. Nggak tentu kayak gitu. Iya. Tapi bisa jadi gini nih, bisa dikirimin orang-orang tuh yang akhirnya men-taking care anak-anak kita. Paling oma sih, nenek paling. Iya, atau ya komunitas. Ya, Komunitas gereja. Ya bentuknya mungkin bukan bapak-bapak datang atau mama nih, gue mau jadi mak lu gitu. Enggak. Atau mau jadi bapak lu. Tapi Agak aneh ya. orang-orang yang mengasihi kita gitu loh. Yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Iya. Terus kita perlu punya keluarga-keluarga yang sehat. Gini ya, kalau kita ngerasa keluarga kita nggak sehat, kita perlu ada di keluarga, dikelilingin sama orang-orang yang sudah berkeluarga dan keluarganya sehat. Oh. Kenapa? Karena nanti itu akan mempengaruhi kita dalam pola asuh. Jadi kalau misalkan keluargamu broken dan berantakan nih. Bang, berantakan jauhan nih. bang. Oh iya maaf. Gue mau ambil ini tadi. Kalau berantakan nih, terus kita kan nggak punya pola sama sekali kan. Akhirnya nanti pas kita mau sudah berkeluarga, ya kita yang kita ingat yang dulu-dulu yang kita alami itu yang kita terusin. Nah makanya ada istilah di counseling tuh reparenting ya. Reparenting tuh orang-orang keluarga-keluarga muda yang Tuhan taruh di sekitar kita, itu tuh bisa membantu kita melihat, oh gini ya cara didik anak. Oh gini ya waktu anaknya buat salah kayak gini. Kan kita kan dulu anak buat salah sabet gitu ya. Terus kita lihat nih, oh gini caranya. Oh si ini kayak gini, oh si ini kayak gini. Akhirnya kita punya referensi yang berbeda dari keluarga kita dulu gitu. Jadi bisa memfilter. Benar. Jadi kita tahu nih, oh iya dari komunitas yang di situ ada keluarga-keluarga muda yang Sehat. cinta Tuhan, sehat, aku bisa Belajar ya. ambil pola-polanya dan menerapkannya. Karena ya balik lagi kita nggak bisa kasih apa yang nggak pernah kita terima. Benar, benar banget. Benar banget anakku. Yes. Jadi ini kan ya. Semangat calon-calon bapak. Terima kasih yang sudah jadi bapak ya. Ada bapak di surga yang akan selalu menyertai. Bapak. WWL ya. langsung keluar. Nyiwa WL langsung keluar. Edwin. Aduh ini emang episode yang sangat menarik sih. Yes. Ini semua episode ini menarik nih. Ya, episode semua menarik. Kalau ini mendorong ya. Menarik, mendorong. mendorong ya. Aduh jadi ini buat pelajaran juga buat teman-teman yang menonton. Mungkin kalau di saat ini di season kalian mau berkeluarga nih, mau akan menikah, jadi mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kalian ambil, mana yang baiknya, mana yang buruknya juga gitu. Ya, terima kasih juga buat Koet yang sudah meluangkan waktu Terima kasih. untuk sharing-sharing. Yes. Thank you Koe. Ya, udah mau main ke ya Hali Labs yang ya, kecil-kecil gini baru tambah subscriber tadi. Iya. Dan short-shortsnya yang
Apa? Yang itulah Apa short ya? Apa sih bahasanya itu yang di YouTube short? short. Nah, Short itulah. itu konslet ya. Short nih. Itu Gitu. kalau dia kayak online. Thank you sih Koet. Thank you, Udah thank you. waktu. Thank you juga Oke, oke. semuanya. Ya, thank you teman-teman yang sudah menonton. Saksikan nanti di episode kami yang selanjutnya akan ada sesuatu yang menarik lagi pastinya. Wow. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Obrolan Kamar. Obrolan yang kemana-mana. Tapi nggak kemana-mana. Bye-bye.